satu hal yang kita tidak puas di negeri kita ini adalah munculnya para politikus yang tidak amanah, yang sangat mementingkan diri sendiri, ya, tidak peduli dengan rakyatnya. Kenapa? Itu sebenarnya efek dari pendidikan. Mereka tidak pernah dididik demikian. Atau bisa dikatakan kegagalan sebuah pendidikan kita hari ini? Bisa jadi, bisa dikatakan. Nah, ini bukti, karena apabila pendidikan ini gagal, ya, maka akan menghasilkan sosok-sosok yang memang ya buruk. Karena dalam perjalanan sejarah pun kan kadang-kadang kita lihat ya, seperti kita lihat dulu umat Islam juga mereka begitu aktif dalam masa kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan juga masih aktif. Tapi dalam perjalanan sejarah kadang-kadang umat Islam itu ditinggal begitu saja. Dia dipakai seperti gerobak yang sedang mogok, disuruh untuk dorong, tapi setelah gerobak itu jalan ditinggalkan. Gimana anggapan semacam ini? Ini maksudnya di era sekarang berarti? Ya, era dulu sejarah. Dan era sekarang juga. Ya, di era ini bagian dari proses perjalanan sejarah yang kadang sebagian umat Islam masih melihat ini. Umat Islam itu hanya dipakai ketika dibutuhkan, setelah tidak dibutuhkan ditinggalkan begitu saja. Ya, sebenarnya hal seperti itu, Ustaz, tidak hanya pada umat Islam saja. Itu terjadi pada bangsa manapun, ya, baik itu muslimin atau ghairul muslimin, selain daripada kaum muslimin. Ya, kita melihat bangsa-bangsa yang terjajah, ya, mungkin kalau kita melihat pada saat ini negeri-negeri yang disebut dengan negeri-negeri dunia ketiga gitu ya, yang masih istilahnya belum terlihat pada mereka kemajuan dan hidup dalam kefakiran, kemiskinan, tetapi sebenarnya negeri mereka adalah negeri yang kaya. Ya, di beberapa negara Afrika kalau kita lihat itu negara-negara yang penghasil memiliki hasil-hasil tambang yang luar biasa, bahkan permata, intan dan sebagainya itu yang luar biasa gitu. Tetapi masyarakatnya hidup di bawah kemiskinan karena mereka tidak mampu untuk menata perpolitikan yang ada di dalam negeri dengan baik. Ya, akibat daripada kualitas pemudanya atau kualitas masyarakatnya yang tidak paham dengan politik yang baik pula gitu ya. Oleh karena itu ini bisa terjadi di negeri baik kaum muslimin ataupun non muslimin. Sebenarnya tidak hanya kaum muslimin saja. Kuncinya apa? Kuncinya tadi itu. Ketika mereka tidak bisa melihat kemana kemaslahatan bangsa kita ini harus dilakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut. Ya, kemudian bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita gitu ya. Nah, ini akhirnya kemudian secara otomatis mereka akan hanya digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Penjajahan bisa terjadi ya oleh bangsa di luar mereka atau dijajah oleh sesama mereka sendiri. Maksudnya gimana itu? Ya, mereka yang dari satu bangsa yang sama tetapi memiliki ketamakan gitu ya, sehingga kemudian mereka merugikan bangsanya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan tidak merasa. Dan dia seperti ya tidak merasa karena dia masih satu warna kulit yang sama, warna makan dari beras yang sama gitu ya. Tetapi kemudian dia melakukan bentuk-bentuk penjajahan ya kepada warganya sendiri, kepada masyarakatnya sendiri. Hal itu bisa terjadi. Apa termasuk kebijakan-kebijakan yang kadang tidak menguntungkan masyarakat? Bisa, ya, tidak menguntungkan masyarakat dalam arti kata merugikan, yang kemudian menjadikan masyarakatnya itu terjerumus kepada sebuah situasi terpuruk yang jauh. Nah, itulah yang bisa jadi penyebabnya adalah karena memang mereka dikuasai oleh orang yang sebenarnya tidak bersama dengan mereka, walaupun mereka adalah dari anak mereka sendiri ataupun penguasa ini dari kalangan mereka sendiri. Bisa jadi seperti itu. Justru itu kadang orang melihat, loh, ini kan dari bangsa sendiri, dari kita sendiri, dari internal sendiri. Sehingga ketika kebijakan-kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, ya itu dianggap biasa. Mungkin karena sikap-sikap yang dianggap biasa itu. Nah, itulah masalahnya ya. Jadi ketika seorang pemimpin suatu bangsa atau suatu masyarakat itu sudah kehilangan sisi-sisi amanahnya, sudah kehilangan sisi sensitivitas kebersamaannya dengan rakyatnya, maka otomatis hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Ya, karena apa yang dia lakukan nanti akan menjadi hal yang sama yang dilakukan oleh penjajah dari luar. Mereka datang hanya untuk mengambil kepentingan keuntungan mereka saja dan kemudian memperbudak masyarakat yang ada di situ. Ya, sama, walaupun mereka yang ini hanya berbeda, mungkin beda keturunan, beda bangsa gitu ya, beda warna kulit saja, tetapi
yang ini dengan warna kulit yang sama, ya, tetapi melakukan hal yang sama. Intinya terjadi penjajahan itu pada terjadi hal yang sama, yaitu bentuk-bentuk penjajahan itu sendiri. Begitu. Ya, Ustaz, kembali ke pemuda aktivis Islam. Ya. Gimana sih sebenarnya pada zaman dahulu para pemuda-pemuda Islam ini dia mampu berkuasa dan sekaligus mampu memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Nah, ini kalau kita melihat kepada masa lalu ya, di mana era kegemilangan Islam itu, bagaimana pemuda-pemudanya begitu produktif dan begitu menjadi sosok-sosok yang berada di depan dan kemudian membawa bangsa atau masyarakat kaum muslimin ini menuju kepada kegemilangan, era kegemilangannya. Kembali kepada pendidikan yang sebenarnya mereka dapatkan. Kuncinya di pendidikan. Kuncinya itu di pendidikan. Ya. Apa model pendidikannya atau gimana? Nah, model pendidikan itu tentu itu cara ya. Kalau model itu kan cara saja. Tetapi materi pendidikan itu yang lebih penting. Tadi umpamanya bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi sosok-sosok yang amanah, yang tanggung jawab. Pendidikan tanggung jawab itu harus kita didikkan kepada anak-anak kita, supaya ketika dia dewasa nanti dia jadi apapun, apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau seorang pemimpin, ya, dia punya kuasa, dia punya tentara, dia punya segalanya, ya, lalu kemudian dia tidak bertanggung jawab, maka apa? Dia akan tidak peduli dengan rakyat. Akibatnya jadilah pemimpin yang tadi kita katakan memimpin, seakan-akan dia memimpin, tetapi dia sebenarnya sedang menjajah rakyatnya sendiri. Ya kan? Terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak terdidik dengan tanggung jawab sejak kecil. Ya, tidak terdidik dengan amanah sejak kecil. Tidak terdidik dengan nilai-nilai yang menjadikan dia sadar bahwa kepemimpinan adalah bentuk tanggung jawab dia terhadap rakyatnya. Nah, begitu. Nah, ketika pendidikan ini tidak ada, maka akan muncul pemimpin model seperti itu. Tadi kalau kita lihat kepada era zaman dahulu, kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya, yang pemuda-pemudanya khususnya itu, dengan nilai-nilai demikian. Ya, bahkan mereka diajari tentang bagaimana zuhud di dalam kehidupan itu adalah bentuk tanggung jawab, menghasilkan pikiran bentuk pertanggungjawabannya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan tentang pendidikan tentang pertanggungjawaban akhirat umpamanya. Itu sangat-sangat mendidik tanggung jawab, bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang nanti akan ditanya di hadapan Allah SWT. Ya kan? Itu akan tertanam di dalam diri seseorang bahwasanya kalau saya memimpin, kalau kemudian ada rakyat saya yang nggak bisa makan, ada rakyat saya yang menjadi sengsara, saya akan meminta pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Hadis-hadis tentang itu banyak sekali. Ya, Rasulullah mengingatkan bagaimana seorang pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT ketika rakyat yang sengsara sedangkan dia bersenang-senang, umpamanya begitu. Ya, nah, ini menjadi hal yang memberikan nilai-nilai pendidikan tadi itu. Ya, kemudian itu akan berpengaruh dengan bagaimana dia bersikap ketika nanti dia memimpin dan mengambil kebijakan-kebijakan. Itulah politik. Sehingga pada saat itu akan terlahir sosok yang apabila terdidik dengan baik, ya, sebagaimana tadi kita lihat Rasulullah mendidik para sahabatnya, ya, kemudian sosok pemimpin yang berpolitik dengan cara politik yang bersih dan baik. Pondasi dasarnya berarti keimanan yang kuat, Ustaz. Hubungan keimanan dengan Allah, kembali kepada pendidikan. Ya, keimanan sendiri kembali kepada ini, karena kita semua sepakat bahwasanya keimanan itu akan menjadi kokoh di dalam diri seseorang apabila dia dibangun dengan ilmu. Ya kan? Nah, oleh karena itu pendidikan ini menjadi kunci penting ya bagi lahirnya para pemimpin dan para politikus yang kemudian mereka akan bergerak dengan cara-cara yang amanah. Berarti kalau hari ini kita ingin melahirkan politikus-politikus yang bersih, yang amanah, ya mungkin dimulai dari pendidikan itu. Dari situ. Jadi kalau kita melihat di negeri kita, kalau boleh saya sedikit mengkritik ya, satu hal yang kita tidak puas di negeri kita ini adalah munculnya para politikus yang tidak amanah, yang sangat mementingkan diri sendiri, ya, tidak peduli dengan rakyatnya. Kenapa? Itu sebenarnya efek dari pendidikan. Mereka tidak pernah dididik demikian. Atau bisa dikatakan kegagalan sebuah pendidikan kita hari ini. Bisa jadi, bisa dikatakan. Nah, ini bukti, karena apabila pendidikan ini gagal, ya, maka akan menghasilkan sosok-sosok yang memang ya buruk, karena prosesnya adalah proses yang tidak baik, kan seperti itu. Itu sudah menjadi konsekuensi. Oleh karena itu penting saat ini bangsa kita ini kalau mau mengalami sebuah proses kemajuan ke depan, ya, kunci di antara kunci pentingnya adalah pendidikan. Maka pendidikan tidak boleh melupakan sisi-sisi penting, sisi pendidikan keimanannya. Ini hal yang harus ada, ya, karena
seorang yang ahli di berbagai bidang birokrasi, apakah ahli di bidang teknokrasi dan sebagainya, itu kalau dia tidak diisi dengan iman juga masalah. Ya, sehingga dia akan ahli, pintar, tetapi itu nggak takut sama Allah, sehingga dia akan menggunakan keahliannya untuk menipu orang, untuk merugikan orang lain gitu ya, atau merusak, bahkan dia tidak peduli dengan kerusakan. Seorang dokter umpamanya, ketika dia punya keahlian, dia ahli kimia umpamanya, dia punya keahlian, maka dia kalau tidak punya iman, dia akan menggunakan ilmu yang dia miliki itu untuk memunculkan berbagai macam hal-hal yang dia tidak peduli dengan efek buruknya nanti. Tapi kalau kita lihat Ustaz ya, dalam negara kita hari ini ya, orang-orang korupsi itu atau para koruptor itu kebanyakan berpendidikan tinggi. Justru itulah yang menjadi sebuah tanda tanya dan hal yang harus dievaluasi kembali oleh bangsa ini. Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Ya, ketika sosok-sosok yang terdidik dengan strata tinggi gitu ya, ada yang doktor, bahkan ada yang mungkin sampai profesor gitu ya, tetapi masih saja terjerumus pada perbuatan-perbuatan demikian. Artinya harus di negeri ini, sistem pendidikan di negeri ini harus dievaluasi sendiri dievaluasi kembali oleh bangsa ini sendiri. Mari kita lihat, jangan-jangan memang ada yang kurang. Ya, jangan-jangan memang ada bagian-bagian memang selama ini tidak tertanam. Kenapa korupsi masih mereka lakukan? Kenapa tipu menipu itu sesuatu yang dianggap biasa, sehingga kesannya politik ini kotor. Ya kan? Sekarang ini politikus mana yang nggak bohong? Gitu kan? Dia akan berbohong sana sini untuk menutupi kesalahan dia, sehingga dia ingin tampil di hadapan masyarakat sebagai seakan-akan dia orang suci gitu, padahal dia membangun kesuciannya di atas kebohongan. Kenapa kalau dia berani berbohong? Karena dia tidak takut sama Allah, dia tidak takut terhadap Tuhannya, bahwa Tuhan itu akan menghukum dia dengan kebohongannya. Artinya ada sisi kurang dari pendidikan iman di situ. Ya, kembali ke pemuda Ustaz, dan aktivis Islam ini menarik sekali ya. Gimana agar mereka itu justru ya kita dorong untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka nanti mampu mewarnai kondisi masyarakat yang mungkin dianggap dalam tanda petik kotor tadi. Ya, pemuda-muda sekarang ini harusnya memang diajak untuk melihat sisi positif dari politik ini sendiri, gitu ya. Bahwa di negeri kita ini saat ini sistem politiknya masih menggunakan sistem politik demokrasi yang secara nilai keimanan di dalam dinul Islam mungkin ya bermasalah di sebagian ulama ya. Itu adalah hal yang kembali kepada bagaimana pemahaman itu dibangun gitu ya. Bagaimana pemanfaatan demokrasi untuk kemaslahatan Islam dan sebagainya itu kan masih bisa saja dilakukan. Nah, syukur kalau negeri ini nanti bisa langsung kita tarik menuju kepada Islam murni yang tidak melaksanakan demokrasi, sehingga sistem politiknya sudah sistem politik yang bersih, sehingga jauh dari nilai-nilai potensi kekotoran, sehingga itu akan lebih mudah buat pemuda kita untuk melihat, oh memang politik itu bersih gitu ya, karena apa, sistemnya adalah baik. Tetapi realita yang ada di depan mata kita itu tidak bisa kita jadikan sebagai hal yang kita tinggalkan begitu saja. Sekarang ini realitanya seperti ini gitu ya, bahwa sistem demokrasi lah yang sedang berlaku di negeri kita. Maka apa yang harus dilakukan ya para senior di negeri ini, para ulamanya, para pendidik dan sebagainya, itu jangan sampai melupakan generasi muda untuk diajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan itu tadi, sehingga mereka juga diajak untuk melek terhadap sistem politik yang ada. Karena kalau tidak, maka sebenarnya yang terancam adalah masa depan mereka sendiri. Gitu ya? Iya, karena mereka akan terus beranjak dewasa, terus kemudian nanti mereka juga akan menjadi tua berikutnya gitu ya. Dan mereka yang akan menjadi penghuni negeri ini setelah para seniornya ini wafat dan meninggal begitu kan. Maka kalau mereka tidak peduli dengan politik, jangan-jangan masa depan mereka akan hancur. Mereka harus disadarkan dengan ini. Ya, sehingga mereka akan kembali memiliki perhatian terhadap permasalahan politik. Mereka juga harus dijauhkan dari anggapan-anggapan tadi yang seperti disebut di awal, bahwa politik itu kotor dan sebagainya. Sekarang kotor atau bersih itu akan ada di semua sektor. Kita mau katakan politik itu kotor, apakah mutlak kotor? Ya, bisnis, apakah semua bisnis itu bersih? Bahkan dakwah, bisa jadi ada dakwah yang kotor. Maksudnya iya kan? Dakwah, niatnya dakwah, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik.
Makanya para ulama kemudian membuat ilmu khusus dalam Islam namanya fikih dakwah. Supaya apa? Orang nggak sembarangan juga dalam berdakwah. Ada rambu-rambunya gitu. Ada rambu-rambunya supaya kemudian nggak sembarangan melakukan cara-cara sesuka hati dia sehingga kemudian dakwah akhirnya terkesan kotor. Ya, kalau ke politik tadi, kira-kira rambu-rambu atau prinsip-prinsip dasar apa? Kalau menurut saya satu soal keilmuan itu sendiri, yang kedua soal amanah. Karena berpolitik itu kan intinya pada amanah, ya, dan kejujuran kepada rakyat, dedikasi dia kepada itu. Ini yang menjadi nilai yang paling penting. Kalau amanah ini tidak akan ada pada diri seorang kalau dia tidak memiliki iman pada Allah Subhanahu wa taala. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Maka ini rambu-rambu penting ya untuk menjadi seorang supaya politik ini menjadi bersih. Ya, menarik Ustaz ya. Oke Ustaz, sekarang gimana mengedukasi masyarakat ya, khususnya aktivis Islam terkait dengan politik ini?